Film diawali dengan memperlihatkan beberapa orang prajurit yang sedang melaksanakan latihan misi penyelamatan, yang mana prajurit tersebut diharuskan untuk menangkap Ghost dan rekannya. Yang mana Ghost sendiri merupakan julukan untuk seseorang yang sudah ahli dalam bertempur. Akan tetapi hal yang tak terduga pun terjadi setelah ada seseorang misterius yang secara diam-diam menculik mereka dan membunuhnya satu persatu. Scene beralih ke suatu jalan yang sepi di mana di situ ada seorang gadis kecil yang bernama Sachi yang sedang berjalan sendirian di bawah gerimis. Di tengah perjalanannya dia menemukan seekor kucing yang sudah tewas akibat tergilis mobil. Karena merasa kasihan, Sachi pun membawa bangkai kucing tersebut ke sebuah pantai untuk dikuburkan. Setelah itu, Sachi pun pergi ke sebuah minimarket untuk menemui pamannya yang bernama Toshiro. Inilah orangnya. Selama ini Toshiro lah yang telah merawat Sachi karena Sachi sendiri sudah tidak memiliki orang tua. Pada malam harinya mereka berdua pergi ke warung milik Suno yang mana ini sudah menjadi kebiasaan mereka setiap malam. Dan pada saat Toshiro sedang sendiri, dia teringat akan masa lalunya yang kelam, yaitu pada saat ia masih menjadi salah satu anggota Ghost. Perlu kalian ketahui bahwa Toshiro dulunya adalah seorang pasukan elit yang dikenal dengan kehebatannya dalam bertempur. Untuk menenangkan pikiran, Toshiro pun meminum pil penenang dan kemudian pergi ke tokonya untuk menghilangkan rasa jenuh yang ia rasakan. Akan tetapi Toshiro masih tetap terbayang dengan masa lalunya dan itu membuat pelanggannya terkejut dibuatnya. Singkat cerita, Toshiro mencoba berkonsultasi kepada dokter atas keluhan yang ia rasakan akhir-akhir ini, di mana dia kemudian bercerita bahwa dia bermimpi membunuh banyak orang, namun setelah bangun dia masih bisa mencium bau darah dan dapat merasakan insting membunuh itu. Pada suatu hari saat Toshiro sedang berada di tokonya, dia kedatangan dua orang penjahat yang langsung mendodongkan pisau dan meminta sejumlah uang kepadanya. Namun karena tidak ingin ada keributan, Toshiro pun memberikan uang kepada mereka, lalu dia menggantinya dengan uang yang ada di dalam dompetnya. Scene selanjutnya di mana Sachi dan Toshiro mengunjungi temannya yaitu Kenji yang sedang berada di rumah sakit. Kenji sendiri merupakan sahabat lama Toshiro dan diketahui kalau Kenji terluka akibat menolong Toshiro saat mereka masih menjadi tentara bayaran. Sepulang dari rumah sakit, Toshiro merasakan ada seseorang yang sedang mengintainya. Karena merasa kalau dirinya dalam bahaya, Toshiro pun menyuruh Sachi untuk pulang duluan. Sementara ia pergi untuk mencari orang yang sedang mengincarnya, dan benar saja. Tiba-tiba ada seseorang wanita yang menyerangnya dari belakang, namun beruntung Toshiro dengan cepat melumpuhkan wanita tersebut. Tidak sampai di situ karena masih ada seseorang yang menembaknya, namun karena Toshiro merupakan mantan pasukan elit, akhirnya dengan sangat mudah dia berhasil membunuh orang tersebut.
Selanjutnya kita akan diperlihatkan dengan dua orang pria yang sedang menyusun rencana untuk menangkap Toshiro. Pria tersebut adalah Phantom dan merupakan seorang jenderal sekaligus mantan majikannya Toshiro. Yang mana dulunya Toshiro merupakan anak buah terkuat yang dimiliki Phantom. Sementara yang satunya lagi adalah anak buahnya yang bernama Casper. 傷によって力を増す。アビスウォーカー以外の3名ニュート。Kembali ke Toshiro yang mana dia kembali dihadang oleh beberapa orang, namun dengan tenang Toshiro mampu menghabisi mereka semua. Setelah sampai di toko miliknya, lagi-lagi dia kedatangan beberapa orang yang ingin membunuhnya. Dan ya, akhirnya mereka semua tewas di tangan Toshiro. Tak lama kemudian datanglah dua orang pria, namun bukan untuk menghajarnya, melainkan mereka menawarkan bantuan kepada Toshiro. Mereka adalah Max dan Masaru. Mereka ditugaskan untuk Kenji untuk mendampingi Toshiro dan bertarung di sisinya. Senpai, 俺たちも一緒に。ケンジ先輩のところにファントムが現れたそうです。俺面倒見ますから。お前ミッション何回出たことあるんだよ。Setelah itu Toshiro pergi ke telepon umum untuk menghubungi Sachi, akan tetapi dia dihampiri oleh seorang wanita yang langsung menyerangnya. Sehingga terjadilah perkelahian antara mereka dan pada akhirnya wanita tersebut harus tewas oleh Toshiro. Kemudian dia melanjutkan pembicaraannya dengan Sachi. Dia menyuruh Sachi agar tetap bersama Suno karena dia tidak bisa pulang untuk sementara waktu. Sementara itu Max dan Masaru sedang menyiapkan senjata untuk Toshiro. Mereka sambil membicarakan tentang Toshiro saat masih menjadi pasukan Phantom. 部隊の指揮官だったやつだ。国際法上犯罪。最強3年以上前ですよね。なんで今頃。が許せなかった敏郎さんはファントム裏切って敏郎さんは生きていたとしたファントムは。 Di tempat lain terlihat Phantom dan Casper sedang memikirkan cara untuk menangkap Toshiro. Lalu mereka mendapat pesan dari seseorang bernama Abyss Walker yang mengatakan bahwa Toshiro adalah mangsanya dan jangan pernah menghalanginya. Abyss Walker merupakan sahabat lama Toshiro dan terbilang kalau dia mempunyai kehebatan yang setara dengan Toshiro. Akan tetapi saat ini mereka saling bermusuhan, hal itu dikarenakan tujuan mereka yang sudah berbeda. 彼のバディだった男だ。アビスはゴーストの戦い方をよく知ってる。キャスパー。 Sementara itu Toshiro sedang mengunjungi Kenji di rumah sakit. Namun saat Toshiro akan pulang, Kenji meminta untuk ikut dan bertarung bersamanya. Akan tetapi Toshiro mencegahnya karena dalam kondisi yang seperti itu sangat tidak mungkin bagi Kenji untuk ikut bertarung. 頼むよ。俺の前でカッコつけてんじゃねえぞ。足手まといにはならねえからよ。 Kemudian Toshiro mendatangi Max dan Masaru untuk mengambil beberapa senjata yang ia perlukan. Sementara itu Sachi yang keluar rumah, ia didatangi oleh Casper dan dibawa ke markasnya. Kemudian Suno pun memberitahu Toshiro bahwa dia telah kehilangan Sachi, namun Toshiro dengan santainya menjawab kalau Sachi ada bersamanya.
Max dan Masaru yang berada di sana menjadi bingung karena mereka sama sekali tidak melihat Sachi di sana. 場所は特定できた。問題ない。 Keesokan harinya mereka bertiga akan menyerang markas Phantom yang terletak di tengah hutan. Namun sebelum itu mereka masih menyusun rencana terlebih dahulu, yang mana Max dan Masaru akan menyusup lewat samping, sedangkan Toshiro akan memancing perhatian anak buah Phantom yang sedang berjaga. お前たちはツーマンセルでここから攻めろ。本丸はここだ。 Saat mendengar jumlah anak buah Phantom yang terdiri dari ratusan prajurit, Max dan Masaru pun kehilangan kepercayaan diri. Namun sebagai pemimpin sejati, Toshiro pun memberikan sedikit motivasi kepada mereka. Ia mengatakan bahwa adrenalin berlebihan akan membuatmu takut. Jadi, jangan biarkan rasa takut itu menguasaimu, karena seorang pejuang harus bisa mengatasi rasa takutnya. Begitulah penuturannya. Dengan berbekal semangat dan tekad yang kuat, akhirnya mereka pun mulai beraksi dengan melumpuhkan anak buah Phantom satu persatu. Untuk memancing mereka, Toshiro pun menembakkan pistolnya ke atas agar perhatian mereka tertuju padanya. Dan benar saja, para prajurit itu berdatangan dan ia pun langsung menghabisi mereka tanpa ada ragu sedikit pun. Sementara itu Max dan Masaru dengan senjata rampasannya, mereka menembaki para prajurit tersebut dengan membabi buta. Point Bravo, toppa. Point Bravo. Di tengah pertempuran mereka, terlihat Abyss Walker yang turut ikut campur menghabisi anak buah Phantom. Akan tetapi tujuan Abyss datang ke sana tidak lain hanya untuk mencari Toshiro. Masaru yang sudah berpencar dengan Max, dia bertemu dengan Casper sehingga mereka pun bertarung. Walaupun Casper hanyalah seorang bocil, tetapi dia mampu mengalahkan Masaru sehingga Masaru harus tewas di tangannya. Kemudian kita akan diperlihatkan Toshiro yang beberapa kali menghindar dari serangan peluru dan itu sangat keren sekali. Kemudian datang lagi dua orang yang langsung menyerangnya dan alhasil mereka berdua pun tewas oleh Toshiro. Keren bro.
Selanjutnya giliran Casper yang akan berhadapan dengan Toshiro. Namun karena Casper bukanlah lawan Toshiro, akhirnya dengan sangat mudah Toshiro mengalahkannya. Akan tetapi sebelum Casper tewas, dia mencoba untuk meledakkan sebuah bom yang sudah dipasang ke tubuhnya. Namun beruntung Toshiro dengan cepat memutuskan kabelnya sehingga bom tersebut tidak jadi meledak. Wow. Nice. Lalu kemudian Toshiro menemui Max dan menyuruhnya untuk masuk duluan. Sementara dia akan menghabisi sisa-sisa prajurit Phantom yang ada di luar. ポイントチャーリー、エコーについては廃墟に前進せよ。連れてけよ。Setelah semuanya berhasil dikalahkan, terlihat Abyss yang mengikutinya dari belakang. Namun Toshiro tak menghiraukannya dan pergi begitu saja. Kemudian Toshiro masuk ke dalam markas Phantom bersama Max dan langsung mengobrak-abrik pasukannya. Hingga pada akhirnya Toshiro berhasil menemukan Sachi. Akan tetapi Toshiro harus kembali meninggalkannya karena dia harus mencari Phantom untuk memberinya pelajaran. Dan Sachi sendiri pun dititipkan kepada Max untuk dibawa pergi ke markasnya tersebut. Kemudian Toshiro pun melanjutkan pertarungannya dan seperti biasa, Toshiro mampu mengalahkan mereka tanpa harus terluka sedikit pun. Dan akhirnya Toshiro akan berhadapan dengan Abyss Walker yang terbilang kehebatannya hampir setara dengan Toshiro. Terlihat mereka berdua yang saling beradu kecepatan dan sangat berhati-hati dalam melakukan penyerangannya.
Setelah pertarungan yang sengit, akhirnya Toshiro mampu mengalahkan Abyss dengan pukulan maut yang ia lancarkan. Untuk mengetahui kabar Sachi, Toshiro pun menghubunginya dan bertanya keadaannya sekarang. Sachi. Namun belum selesai berbicara, Phantom sudah berada di hadapan Toshiro dan mengatakan bahwa semua ini hanyalah jebakan untuk membawa Toshiro dalam jangkauannya. Kemudian Toshiro menjawab, "Sekarang aku sudah ada di hadapanmu," dan Toshiro pun bersiap-siap untuk melawan Phantom. Merasa kalau dirinya tidak akan menang melawan Toshiro, Phantom pun mencoba untuk menghipnotisnya dengan berkata, "Kenapa kau membunuh Abyss kawan lamamu? Kenapa kau membunuh Kenji ke lubang nerakamu? Kenapa? Kenapa?" Dan saat Toshiro mulai lemas, Phantom pun mendekatkan pisaunya ke leher Toshiro. Namun tiba-tiba, beruntung Toshiro segera sadar dan langsung membunuh Phantom. Karena Toshiro sudah sangat kelelahan, dia pun terlihat sempoyongan dan akhirnya dia pingsan di sana. Pada adegan akhir, terlihat Sachi dan Max yang sedang menguburkan sebuah buku di pinggir pantai, yang mana buku tersebut merupakan buku pemberian dari Toshiro. Dan disinilah film pun berakhir, guys. 心の余裕がなくなると、私たちは自分だけどそれじゃつまらないし、もしれない。その人は私たちもらったその日を頼りに世界の淵に立つ。